Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Lalu adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Adik-adik semua yang di rumah, sore hari ini saya Makyo dari PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia ingin melanjutkan kisah-kisah cerita-cerita seperti kakak-kakak yang lain. Adik-adik, sore hari ini cerah, tidak hujan, tapi tadi siang panas ya, panas banget, kayak nggak ada gerah, nggak ada udara gitu. Nah, kondisi seperti ini biasanya banyak yang sakit, makanya adik-adik harus hati-hati ya, harus jaga kondisi, makan, minum susu, buah-buahan ya, jangan lupa ya. Oke adik-adik, ada mas-mas, mbak-mbak, ayah, bunda, kakek, nenek semua, semoga Makyo doain semoga sehat, bahagia, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semesta alam atau alam semesta itu apa sih sebetulnya? Kalian pernah nggak berpikir semesta alam ini, alam raya ini diciptakan untuk kita, untuk apa ya sebetulnya gitu ya adik-adikku. Alam semesta ini diciptakan untuk kita manusia. Nah, pernahkah kalian berpikir, oh selain bumi adakah planet-planet lain ya? Ternyata banyak kan planet-planet lain. Ada planet apa ya? Ada yang sudah tahu? Ada Merkurius, ya. Ada Venus, Uranus, Jupiter, Saturnus, Neptunus, ya. Ada banyak. Selain itu ada bintang-bintang juga di langit. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa planet-planet itu semuanya berputar pada porosnya, berputar pada jalurnya masing-masing. Jalur itu disebut dengan orbit. Nah, mereka semua ini berjalan, berputar pada orbit masing-masing. Sedikit saja bergeser dari orbit, maka apa yang akan terjadi? Jika sedikit saja bergeser, maka planet-planet itu akan bertabrakan. Saya nggak bisa bayangin ya, kalau misalnya planet-planet itu bertabrakan, pasti terjadi ledakan yang sangat besar ya, dan kemungkinan itu jadi kiamat ya. Iya. Teman-teman, adik-adikku yang tersayang, planet-planet itu berputar pada porosnya dan mereka berputar dengan kecepatan yang sama. Sudah diatur oleh Allah tentang kecepatannya. Kalau misalnya sedikit kecepatannya berkurang sedikit saja,
itu bisa fatal akibatnya. Kalau kecepatannya lebih sedikit aja, mereka bisa bertabrakan dengan matahari. Dan saya nggak bisa bayangin seperti apa kalau misalnya planet bumi ini berputar kemudian bertabrakan dengan matahari. Tentu akan panas. Iya, tentu kita akan meledak semuanya, ya. Nah, adik-adik pernah nggak mikir siapa ya yang menggerakkan planet-planet itu? Siapa yang membuat planet-planet itu tetap ada pada jalurnya? Nah, tentu saja kalian pasti sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur semuanya. Untung saja Allah yang mengatur semuanya. Coba kalau Makyo yang ngatur, sudah tabrakan. Makyonya ngantuk, lapar, makan dulu, istirahat dulu. Nah, akhirnya tak terkontrol deh, gak terkendali itu tadi kecepatannya. Tapi karena Allah kita yang mengatur semuanya, maka semuanya pasti terkendali. Allah tidak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah itu terus menerus mengurus makhluknya, termasuk kita. Kita juga Allah yang urus, sehingga bisa besar seperti Makyo. Adik-adik selalu bersyukur kepada Allah ya, karena apa yang diberikannya kepada kita semua ini free, gratis, ya kan? Adik-adik pernah nggak kalian ini memperhatikan? Pernahkah kau lihat langit berhias awan dan matahari, dan saat malam tiba berganti dengan bintang-bintang? Nah, kalau pagi, siang ada kita bisa melihat awan, bisa melihat matahari. Tapi begitu gelap, yang terlihat di atas, di langit, hanya bintang-bintang yang gemerlapan seperti berlian. Siapa yang ganti? Ayo Makyo tanya, siapa yang mengganti? Terus kapan ya gantinya? Kita kan tahu-tahu ada awan, ada matahari, tahu-tahu pas malam matahari nggak kelihatan lagi. Kadang-kadang terlihat awan sih, tapi yang terlihat hanya bintang dan bulan. Nah, siapa yang mengganti? Iya, adik-adik, karena bumi ini berbentuk bulat, maka dan kita juga berputar pada porosnya, maka kita di sebelah sini bisa melihat matahari, yang sebelah sini waktunya malam, tidak melihat matahari. Nah, begitu ya. Matahari, bulan, bintang, semua kan beredar pada orbitnya. Maka itulah yang membuat ada siang, ada malam. Kita bisa melihat gugusan bintang ya, yang gemerlap seperti berlian. Sebetulnya adik-adik, bintang-bintang itu ada pada saat siang hari, tapi karena kita melihat matahari dan matahari itu terang benderang, maka cahaya bintang tak terlihat oleh kita. Sedangkan jika malam hari, matahari kan tak terlihat. Nah, jadi bintang-bintangnya terlihat dengan sangat jelas. Kita bisa melihat bintang dan cahayanya. Gitu ya teman-teman, adik-adikku.
Nah, adik-adik, kenapa di bumi ini ada manusia? Apakah di planet lain ada makhluknya ya? Pernah nggak berpikir begitu? Nah, Allah berfirman bahwa planet bumi ini memang disediakan untuk manusia dan memang cocoknya manusia tinggalnya di bumi. Begitu. Jadi bumi ini memang khusus untuk manusia. Manusia bisa nggak hidup di planet lain? Kayaknya tidak bisa, karena kalau di bumi ada gravitasi. Apa itu gravitasi ya? Gaya gravitasi yang membuat kita bisa berdiri, duduk, dan tidak melayang-layang. Kalau di planet lain tidak ada gravitasi, maka kita melayang-layang gitu. Gaya gravitasi itu adalah disebut juga gaya magnet bumi. Jadi bumi ini ada gaya tarik-menarik. Jadi yang di atasnya kita, yang di atasnya bisa tetap berpijak di lantai, bisa tetap berpijak di bumi, tidak melayang-layang di udara. Kalian juga bisa bermain pesawat kertas, melempar batu akan jatuh ke bawah, buah jatuh dari pohonnya, itu karena gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu jugalah yang membuat hujan turun ke bumi. Nah, karena Allah membuat hujan, air yang turun dari langit dinamakan hujan ya. Kenapa bisa turun? Karena di bumi ada gaya gravitasi, maka airnya turun gitu. Teman-teman, subhanallah, masya Allah, Allah itu sangat besar karunia-Nya, sangat besar kasih sayangnya kepada kita. Coba perhatikan, kalau kita melempar dengan kecepatan yang sangat tinggi dari ketinggian yang jauh ya, dari tempat yang sangat tinggi, kemudian kita melemparkan sesuatu ke bawah, pasti jatuhnya akan berdebu atau jika mengenai kan akan sakit. Tapi hujan tidak. Kalau hujan turun, pernahkah adik-adik itu berpikir, hujan sangat lembut ya ternyata? Iya kan? Nah, padahal hujan itu turun dari ketinggian yang sangat tinggi, dari atas langit. Sedangkan kalau air terjun aja, kalau kita terkena air terjun kan kadang-kadang sakit ya, mungkin di punggung atau di tangan. Kalau kita pas lihat pas ada di air terjun, coba tangannya diginikan, pasti sakit lah tangannya ya. Nah, tapi hujan tidak buat kita sakit. Kenapa? Ya, kembali lagi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita, makhluknya yang di bumi. Adik-adik, makhluk Allah yang di bumi itu ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuh-tumbuhan, dan kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan yang sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Semua makhluk Allah yang diciptakan itu untuk kita manusia. Nah, adik-adik, hujan yang turun dari langit itu membuat bumi ini menjadi subur. Dia bisa menumbuhkan pepohonan, ya. Kita bisa menanam sayur, menanam buah.
Nah, adik-adik suka sayur enggak? Ayo, harus suka sayur ya. Kenapa? Karena dalam buah, dalam sayur itu banyak terkandung vitamin-vitamin, mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga tubuh kita bisa sehat. Ya, adik-adik, kalau misalnya planet-planet tadi yang Merkurius, yang Uranus atau Mars tadi itu bergeser dari orbitnya, maka akan terjadi ledakan, ya, bertabrakan, maka kita juga akan terjadi kita juga akan celaka karena tabrakannya kan pasti itu akan membuat serpihan-serpihan kan, hujan batu-batu itu kepada kita. Nah, makanya Allah itu mengatur supaya planet-planet tetap pada orbitnya dengan kecepatan yang sama. Ya, pada setiap planet itu, Mak Yu juga belum pernah sih ke planet-planet yang lain kayak Uranus gitu, belum pernah. Ke Venus juga belum pernah. Cuman begitu melihat gambar-gambar yang biasanya dari kita dapatkan itu, menurut Mak Yu bumi memang yang paling bagus. Kenapa ya? Bumi itu disebut juga dengan planet biru. Mungkin karena banyak lautnya. Ya, kan bumi ada laut, ada sungai, ada gunung-gunung, ada batu-batuan. Iya loh, kita ini hidup di bumi yang kaya raya, dan semuanya yang ada di bumi ini diciptakan untuk kita manusia. Adik-adik, apakah boleh kita mempergunakan semaunya kita apa yang ada di bumi ini? Misalnya nih, air, karena kita kan laut banyak sekali ya, apalagi di Indonesia banyak sungai, banyak laut gitu. Apakah boleh kita berhambur-hamburan air gitu karena air banyak? Tidak boleh. Kenapa? Karena air itu juga untuk anak cucu kita nanti. Kalau Mak Yu nih sudah jadi emak-emak ya, kan sudah punya anak-anak. Kalau Mak Yu dulu menghambur-hamburkan air, maka nanti persediaan air jadi menipis dong. Kemudian kalau anak-anak gak dapat air, cucu-cucu Mak Yu gak dapat air gimana? Nah, kalian juga walaupun kalian masih kecil nih, kalian kan masih kecil, tapi juga harus mulai berhemat air, tidak boleh mubazir, pembuang-buang air gak boleh, itu mubazir. Tidak boleh buang-buang air sembarangan, harus ada tujuannya, harus ada manfaatnya. Misalnya untuk menyiram tanaman, boleh siram air. Kenapa? Supaya sayurnya tumbuh, supaya buahnya lebat misalnya. Nah, kalau kalian minum, misalnya minum seperti ini ya, air yang diminum biasanya cuma sedikit, kemudian sisa masih banyak, kalian udah nggak mau lagi. Nah, itu namanya mubazir.
nggak boleh ya. Jadi kalau nggak habis bawa pulang. Kalau kamu sudah nggak mau lagi, siramkan di tanaman supaya tanamannya jadi subur. Taruh di kolam ikan, nah supaya ikannya juga jadi sehat ya. Jadi harus diingat adik-adik bahwa memang apapun yang ada di dunia ini diciptakan untuk kita manusia, tetapi tidak boleh berhambur-hamburan, tidak boleh sewenang-wenang mempergunakannya ya. Jadi harus dengan manfaat, harus ada manfaat yang bisa diperoleh. Iya gitu ya. Nah, adik-adik, Masya Allah, bumi kita ini ya istimewa. Allah memang menciptakan bumi yang sangat bagus untuk kita. Lautan yang begitu banyak. Ada lautan yang airnya warna hijau, ada lautan yang airnya warna biru, dan itu tidak bisa bersatu. Masya Allah ya, kuasa Allah semuanya. Ada sungai-sungai, ada gunung-gunung. Apa kata Allah tentang gunung? Gunung ini diciptakan sebagai pasak, sebagai paku. Nah, supaya bumi ini tetap berjalan, maka harus ada gunung-gunung, ada tanah, ada batu-batuan. Coba kita ingat-ingat, kalau kalau ayah-ayah, bunda-bunda pasti sudah tahu bahwa batu-batuan itu juga ada yang bermanfaat untuk kita, bisa diproses menjadi berlian atau batu-batu safir gitu ya, batu permata untuk cincin, untuk kalung, begitu. Adik-adik juga harus tahu bahwa batu-batuan itu banyak mengandung mineral ya. Biasanya ada batu-batuan yang memang digunakan untuk kesehatan ya. Lihat awan, lihat matahari, bulan, bintang, harus selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, maha besar Allah, maha suci Allah gitu ya. Segala puji bagi Allah, subhanallah gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunia ini, bumi ini untuk kita tinggali. Kalau misalnya kita terkena hujan, sakit nggak di kulit? Enggak ya. Itu kan karena kasih sayang Allah, seperti Mak Yo bilang tadi. Karena Allah memberi kita kasih sayang yang berlebih, maka saat hujan turun tidak menyakiti kita. Kita nggak sakit karena jatuhnya tuh lembut di kulit kita. Dan hujan yang turun itu menyuburkan tanah, membuat pohon-pohon bisa tumbuh subur. Air yang di sungai juga bisa diolah menjadi air minum. Nah, kita minumnya kan dari air sungai yang sudah diolah tentunya ya. Manusia mengolah air sehingga air bisa menjadi bisa bermanfaat untuk kesehatan kita juga. Gak hanya menghilangkan haus air itu,
tetapi banyak mineral yang terkandung di dalamnya sehingga kita bisa sehat. Coba pernah nggak pikir kita, kira-kira ya kalau misalnya udara yang kita hirup ini atau air yang di sungai itu misalnya, itu kita harus bayar. Udara harus bayar. Oksigen maksudnya yang kita hirup ini, kalau misalnya harus membayar, berapa biayanya ya? Kita nggak akan mampu deh bayar itu semua, ya kan? Nah, karena kasih sayang Allah, Allah memberikannya gratis untuk kita manusia. Ya, apa sebagai tanda terima kasih kita? Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu ya, Allah hebat ya. Nah, suci Allah, semua ciptaannya luar biasa. Nah, adik-adik, apakah kamu punya sahabat? Ada sahabat? Mayu punya sahabat beberapa. Kalian juga punya sahabat kan? Nah, sahabat kita itu kalau misalnya kita ketemu sama sahabat nih, kemudian kita butuh bantuannya, dia akan menolong kita, betul? Betul. Kenapa dia menolong? Karena dia sayang sama kita, iya kan? Allah lebih sayang lagi. Kalian punya orang tua tidak di rumah? Mayu punya, ada ayah, ada ibu, dan juga punya anak-anak. Kalian pasti juga punya ayah dan ibu. Kalau misalnya ini, kalian tahu tidak bahwa ayah dan ibu sangat menyayangi kalian? Memang betul, tapi ternyata Allah lebih sayang sama kita. Sayangnya Allah tak terbilang. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita tanpa pilih kasih. Allah memberi tanpa melihat, oh kamu gak usah tak kasih deh. Tidak melihat itu. Allah melihat kesungguhan kita dalam berdoa dan bekerja dan belajar. Nah, maka Allah akan memberi rezeki, memberi kepintaran. Ya, itu yang dilihat sama Allah. Gitu, Allah itu sangat pengasih tanpa pilih kasih. Allah itu maha penyayang. Nah, adik-adik, itu tadi Mayu cerita tentang planet-planet. Ada apa? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, kemudian apa lagi satunya? Neptunus, Bumi. Nah, semua itu berjalan pada orbitnya. Dan yang paling paling bagus adalah planet kita ini, Bumi, karena Bumi lengkap, ada atmosfer di dalamnya, ada gravitasi di dalamnya, sehingga kita tidak melayang-layang di udara. Ya, oke adik-adik. Setiap angin berhembus, setiap daun yang jatuh, semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang kita
utarakan atau tidak kita utarakan, Allah tahu. Apa yang kita katakan, apa yang tersimpan di dalam hati, Allah pun tahu. Jadi karena Allah Maha tahu seperti itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak boleh berbohong, tidak boleh apa tadi katanya Mak Yo, tidak boleh menghambur-hamburkan air, ya, termasuk air minum. Tidak boleh menyisakan air, menyisakan makanan, tidak boleh. Itu termasuk menghambur-hamburkan. Kalau kata Quran itu namanya mubazir, ya, tidak boleh, ya. Bagaimana caranya kita untuk melestarikan alam supaya tidak termasuk orang yang berhambur-hamburan, ya? Maka gunakan air seperlunya, gunakanlah lampu seperlunya, kan lampu energi. Nah gitu, gunakan apa yang ada di alam ini dengan seperlunya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Terus kalau ada planet-planet, kira-kira aku bisa nggak ya pergi ke sana? Pertanyaan bagus itu. Nanti kalau kalian sudah besar, bisa jadi astronot yang mempelajari planet-planet, mempelajari apa yang ada di langit dan ada di bumi. Nah itu dia, kalian akan bisa mempelajari kalau kalian bersungguh-sungguh belajar mulai dari kecil, ya. Oke adik-adik, jangan lupa Allah Maha Hebat, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, yang karunia-Nya tak putus-putus untuk kita semua, ya. Ternyata apa yang kita pelajari hari ini? Apa yo tadi? Ya, ternyata banyak planet-planet di alam raya ini, tidak hanya bumi. Kemudian apalagi? Ada bintang-bintang. Oh iya, Mak Yo belum bercerita ya. Ternyata bintang-bintang itu ada gugusannya sendiri. Bintang berkelompok, ya. Seperti kalian ada nggak yang punya kelompok-kelompok kecil gitu? Satu geng gitu, satu kelompok, ya. Bintang juga begitu. Ada yang bintang berkelompok, bergugus, berkoloni. Ada juga yang bintang sendiri-sendiri. Dan setiap bintang mempunyai cahayanya masing-masing, ya. Oke adik-adik, segitu saja dari Mak Yo. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Harus diingat tadi apa? Bahwa banyak planet, ya, bahwa tata surya itu diciptakan oleh Allah supaya berjalan dengan baik, ya, di dalam orbitnya dan dengan kecepatan yang khusus. Oke adik-adik, selamat belajar. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.